Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali kita menikmati firman Tuhan yang akan memampukan kita menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Kita mohonkan Allah Roh Kudus memampukan kita menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah kerjakan keselamatan. Puji Tuhan. Kita akan baca dulu satu ayat dalam firman Tuhan, Filipi pasal yang kedua ayat 12 dan 13. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan untuk menyenangkan hatinya. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berpikir bukankah keselamatan itu adalah anugerah cuma-cuma dari Tuhan? Jadi mengapa kita harus mengerjakannya? Ayat yang kita baca hari ini seringkali menimbulkan pertanyaan tersebut. Kata kerjakan, ya, atau dalam bahasa asli Yunani katergazomai, di sini bukan berarti kita bekerja untuk mendapatkan keselamatan. Seolah-olah kita bisa membelinya atau pantas menerimanya karena perbuatan baik kita. Keselamatan adalah murni anugerah dari Tuhan. Namun kata ini memiliki arti mengerjakan sampai selesai, melaksanakan atau mengaplikasikan. Ini adalah undangan untuk menghidupi keselamatan yang sudah kita terima. Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu seperti bibit pohon yang sudah diberikan kepada kita. Bibit itu adalah anugerah, tetapi kita harus menanamnya, menyiramnya, dan merawatnya agar ia tumbuh dan menghasilkan buah. Tanpa perawatan, bibit itu tidak akan pernah menjadi pohon yang rindang. Jadi mengapa kita harus mengerjakan keselamatan? Mengerjakan keselamatan bukan tentang usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan, melainkan tentang respon kita terhadap anugerah keselamatan yang telah diberikan Allah. Ada beberapa alasan mengapa kita perlu melakukannya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, keselamatan adalah proses yang dinamis. Keselamatan bukan hanya peristiwa di masa lalu saat kita percaya, tetapi juga proses yang berkelanjutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah perjalanan di mana karakter kita dibentuk semakin menyerupai Kristus. Iman kita harus tumbuh, dan ini terjadi melalui tindakan nyata, bukan hanya keyakinan yang pasif. Dengan demikian, kita menjadi saksi hidup dari kuasa keselamatan Kristus. Yang kedua, kerjakan dengan takut dan gentar. Kata atau frase dengan takut dan gentar bukanlah ketakutan akan hukuman, melainkan rasa hormat dan kekaguman yang mendalam kepada Allah. Ini adalah pengakuan akan kebesarannya dan kesadaran akan betapa berharganya anugerah keselamatan ini. Rasa hormat ini memotivasi kita untuk hidup dengan serius di hadapannya, menghindari dosa,
dan melakukan segala sesuatu yang berkenan di matanya. Yang ketiga, Allah bekerja di dalam kita. Ayat 13 adalah kunci dari semuanya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan untuk menyenangkan hatinya. Kita tidak mengerjakan keselamatan dengan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Roh Kuduslah yang memampukan kita. Dia memberikan kemauan atau keinginan untuk melakukan kebaikan dan pekerjaan. Kemampuan untuk melakukannya. Ini berarti ketika kita berusaha hidup benar, itu adalah bukti bahwa Allah sedang bekerja di dalam kita. Kita bekerja sama dengan Allah, bukan bekerja sendirian. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengaplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi apa artinya mengerjakan keselamatan dalam praktek hidup kita sehari-hari? Yang pertama, hidup senantiasa dalam kekudusan. Kerjakan keselamatan berarti kita secara sadar menjauhi dosa dan berusaha untuk hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Yang kedua, melayani sesama. Iman yang hidup akan mendorong kita untuk melayani orang lain. Kristus datang untuk melayani, dan kita dipanggil untuk mengikuti teladannya. Dan Bapak Ibu Saudara, tetap bertumbuh dan terus bertumbuh dalam relasi dengan Tuhan. Luangkan waktu untuk doa, baca firman, dan bersekutu dengan sesama orang percaya. Hal ini memperkuat hubungan, memperkuat hubungan intimasi kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan itu akan terus kita lakukan sepanjang Tuhan masih mengizinkan kita ada di bumi ini. Dan yang berikut, bersaksi. Kerjakan keselamatan juga berarti memberitakan Injil kepada orang lain, memberitakan kabar baik kepada orang lain, dan membagikan pengharapan yang kita miliki. Jadi Bapak Ibu Saudara, keselamatan sudah kita terima, dan itu adalah hadiah terindah. Sekarang, mari kita hidupkan anugerah itu setiap hari. Mari kita kerjakan keselamatan dengan penuh hormat, karena kita tahu bahwa Tuhan sendiri yang memampukan kita. Jadikanlah hidup kita sebagai bukti nyata dari kuasa keselamatan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Ku tetap setia, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia sampai selama-lamanya. Mari kita datang mohonkan berkat Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini, dan kami percaya
kuasa firman-Mu melawat setiap kami. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.